Semoga kita didawamkan dalam kajian ini mendapatkan barokah manfaat. Ini Kitabut Thaharah. Kita bahas mengenai yang pertama adalah wudhu. Karena di dalam Kitabut Thaharah itu ada al-qaul mukhid bi usuli hadil ibadah yang khosiru fi khamsati abwab. Yang pertama fidalili ala wujubiyah walaman tajibu wa mata tajibu. Dalil akan wajibnya thaharah. Walaman tajibu, dan diwajibkan kepada siapa, wa matalan kapan tajibu. Babusani fi ma'rifatil afal. Wa ma ma'rifatu fi'lil wudu fal aslu fihi ma waroda min sifatihi fi qaulihi ta'ala. Wa amalan anapun ma'rifatu ngerteni fi'lil wudu'i, ya perbuatan wudu, fate wudu. Fal aslu tawi asale sumbernya fihi di dalam fi'lul wudu mawaroda, ya sesuatu waroda kang tumeka ngono apa ma min sifatihi saking sifate wudu iku fi qaulihi ta'ala ing dalem dawe Allah Subhanahu wa taala. Dawe ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Inilah sifat wudu yang wajib yang ditunjukkan oleh ayat Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 115. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini ada dua bacaan, bi ru'usikum wa arjulakum. Ada yang hafid itu dibacanya wa arjulikum, itu berarti ya ikut wamsahu. Selain dibasuh juga wamsahu biru usikum wa arjulikum, wa watofnya diikutkan ke wamsahu. Tapi kalau dibaca arjulakum diikutkan ke faghsilu wujuhakum, jadi maf'ulun bi. Kalau wamsahu dibaca bi arjulikum, wamsahu biru usikum wa bi arjulikum. Kalau wamsahu biru usikum, yang namanya wamsahu biru usikum itu gak diguyut loh, gak dibasuh, tapi diusap. Lek dibasuh ya kelumut koyo keramas. Kalau Imam Hanafi sa'tun wahidatun layak rut min hadi tok sudah sah. Imam Syafi'i ingin tok sah, asalkan tidak sing ujung lek rambut dawa ujungnya enggak sah, pokok enggak keluar dari khatnya tok sini. Kalau Imam Hanafi tubuh, nah seperti ini. Kalau Imam Maliki itu ya semua ini begini. Nah, Imam Ahmad bin Hambal ya seperti Imam Syafi'i, tapi ada sanad yang nyambung kepada Kanjeng Nabi seperti ini. Ibahamaihi ala sofahai udunaihi suma musabitahu ala musabiyadi amatoilah khawfi. Ini saya dapatkan dari bapak saya dulu. Bapak saya dari kiainya, kiainya dari kiainya, ini bersanad. Jadi basuh, lek dibasuh kelunyup sampean. Kalau Imam Hanafi tubuh ini ya yang diubah ke ukuran tangannya. Imam Syafi'i satu saja sudah sah. Begini ada udah sah, pokok nggak keluar dari khat roksi ini, tidak keluar dari batas kepala. Jadi sifatnya wudhu yang ada di dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina wong-wong akeh, alladzina yo wong-wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina idza kumtum tatkalane negakake ngono jumeneng sapa sira ila sholati maring salat faghsilu mongko padha mbasuh sira kabeh wujuhakum ing wajah-wajah ira kabeh wa idiakum lan tangan-tangane ira kabeh ilal marofiki maring marofik. Jenenge tangan iki yo disebut tangan, kafiki tangan. Jadi istiqoku tangan itu ndi yang diartikan tangan, ini juga tangan. Buktinya apa? Qot'ul yadi, nisabnya ketika sudah kena nisab sodak, ngambilnya sesuai dengan dikiaskan kepada sodak, yaitu mahar, harus dipotong tangannya. Yang dipotong nggak sampai sini, tapi ini tok. Ini bisa disebut tangan, kaf ini tangan. Jadi tangan itu jam ubadin min a'dha'il yad. Ada ngumpulnya bagian-bagian kaf, dirok itu lengan bawah, adudun ini lengan atas, mirfak. Lah di situ dikatakan wa idiyakum ilal marofiki, lan tangan-tangane ira ilal marofiki maring marofik. Marofik iku mirfak sikut. Lalu wamsahu biru usikum, usapen sirah-sirahe sira kabeh. Wa arjulakum ilal ka'bain, ka'bain yo dua mata kaki.
lan basuwa sikil-sikile ira ilal ka'bain. Inilah sifat wudu yang ada di dalam ayat Al-Qur'an. Amma makrifatu fi'lil wudu, adapun makrifat pengertian dari sifat wudu, perbuatan wudu, fal aslu tawi asal fihi ing dalem sifat wudu ma waroda min sifatihi fi qaulihi ta'ala ing dalem dawe Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wa ma watodat min dalika aidon fi sifati wudu'in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil asari sabita. Dan juga wahyu watoda atau hadis watoda kang tumeka apa hadis min dalika saking mengkono fi lul wudu, perbuatan wudu, fi sifati wudu'in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nerangake ing dalem sifate wudune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil asari sabita ing dalem pira-pira hadis kang tumeka. Jadi sifat atau perbuatan wudu itu telah dijelaskan di dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 115. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dan juga wa ma waroda yo hadis waroda kang tumeka napa hadis mindalika ing dalam mengkono-mengkono fi lul wudu aidon kelawan meneh fi sifati wudu'in Nabi ing dalem nerangake sifate wudu'in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil asati ing dalem pira-pira athar dari qaulu sahabat keterangannya sahabat yang didapat dari qaulnya Nabi, lafadznya Nabi asabitah kang sabit kang wis tetep pun ngopi se ben gak ngos-ngosan niki makrifate fi'lil wudu. Dados kalau kita lihat makrifate fi'lil wudu yang dari ayat Al-Qur'an itu hanya empat itu apa saja? Ghuslul wajhi, yang diusap ghuslul wajhi, tapi nggak ada yang nggak mat-madoh. Loh, kita itu masuk yang wajib di dalam ayat wudu surat Al-Baqarah ayat 115 itu adalah ghuslul wajhi. Kita itu mesti mat-madoh, kumur-kumur. Walawe dhewe iki arepe ngadepi wong tuwek, ngadepi bojo, ngadepi pacar apa neh. Ngadepi kanca tangi turune ndahne oleh awake dhewe iki gak kumur-kumur, gak sikatan. Kaya apa ampune. Lagi apa ngadep pengiran kok gak kumur-kumur. Tidak mau sikatan. Padahal di dalam surat Al-Baqarah ini ayat 115 ada 4 sifat wudu, yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati. Hei wong-wong kang iman, jika kamu itu mau menegakkan sholat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu, wa aydiyakum, dan tanganmu sampai marofik, wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepalamu, wa arjulakum, dan basuhlah kakimu sampai ka'bain. Tapi mayoritas umat Islam di Indonesia itu ikut Imam Syafi'i. Maka ikhtiyatnya ya mesti mat-madoh, walaupun mat-madoh itu nggak wajib, itu sunnah. Yang wajib yang ada di dalam surat Al-Qur'an, surat Baqarah ini hanya 4 itu. Tapi kalau istinsak, nyerot banyu dari hidung, idastai qadha ahadukum fal yaj'alil ma' fi anfihi sumalian sur, itu perintahnya Kanjeng Nabi. Kalau mat-madoh itu min fi'lin Nabi, Nabi tidak pernah memerintahkan dengan lafadz atau kolnya, tapi Kanjeng Nabi memberikan contoh. Nanti fi'lun Nabi itu dibawa ke wujub atau kepada sunnah. Loh, maka perbedaan itulah rohmah. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal itu berbeda dalam penetapan istimbat itu. Lah, kamu tahu-tahu datang-datang dari terjemahan terus ngatakan iki mesti wajib ketika perintah iki lil wujub. Loh, perintah itu bisa dibawa ke wajib, bisa dibawa ke sunnah. Kalau dibawa ke wajib semuanya pena aludohit aja wis. Pokoknya perintah berarti wajib. Enggak bisa seperti itu istidlal hukum itu. Inilah gunanya biar kita itu enggak kaku di dalam
beramal. Di dalam ibadah kita itu nggak kaku. Mukoronah madhab 4 ini kita bisa ambil. Setiap pendapat itu ada wijhun, ada dalil, ada istimbat. Istimbatu hukmi yustambatu, jadi dipetik dari situ, dari asnafut turuk tutalaqa minha ahkamu syariah, yaitu lafat, af'al, takrir. Yang bisa diambil untuk ketetapan hukum, sumber-sumber hukum itu selain nasal Quran, itu sunnahnya Kanjeng Nabi. Sunnahnya Kanjeng Nabi itu berasal dari apa? Lafat. Lafat itu bermacam-macam. Al-mustadai, lafdul mustadai, lafat ajaan. Jika datang bisi kotil amri, hal ya dulu al wujub, au ya dulu ala sunnah. Seperti itu. Al-a'yan. Al-a'yan itu penetapan pilihan. Karena setiap nas itu bisa jadi mempunyai arti lebih dari satu. 2 itu namanya mujmal. Ada yang dibawa kepada dohir, ada yang dibawa kepada muhtamil. Dohir itu yang tersurat, muhtamil yang tersirat. Loh, kalau nasnya itu berarti satu, maknanya hanya satu, menurut kamu satu koti semua. Ada yang maknanya lebih satu, bisa dibawa kepada dohir, bisa dibawa ke muhtamil. Maka di sini ulama mesti berbeda. Kalau dibawa ke satu makna, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Ini satu, ini nas. Artinya cuma satu, siapa aja yang berbohong akan diriku. Man kadzaba alayya muta'ammidan, dawuh Kanjeng Nabi, yang membohongkan aku falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka siap-siaplah kursinya berada di neraka. Sama halnya ketika kita memaknai la ilaha illallah itu nas, ya artinya cuma satu, esa Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak ada penafsiran lain, itu namanya qot'i. Tapi nas itu lafat mustadai, itu bisa mempunyai 2 arti. Nah, mujmal itu mempunyai makna global. Nah, ketika dibawa ke yang lebih banyak, tersurat namanya. Dibawa yang lebih sedikit itu tersirat, dari ayan sudah memungkinkan berbeda. Terus dari istirokul makna, taruh dudu. Nah, ketika wudhu itu ada yang memahami itu ibadah mahdoh. Mahdoh itu ya nggak perlu dinalar. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal memahami itu. Tapi kalau Imam Hanafi memahami ibadah wudhu itu bisa dinalar untuk kebersihan nadhofah. Maka kalau nadhofah tidak diwajibkan niat. Oh, kamu tiap membersihkan apa-apa kamu niatkan untuk pembersihan, enggak. Tapi kalau ibadah mahdoh kayak sholat, ibadah yang memang diperintahkan di situ, nggak usah takok alasannya, karena tidak kowe rumakulatil maknanya apa kowe kok konsolat yo layake menungso hamba yo konsolat, itu baru disyaratkan niat. Ya ini perbedaan itulah yang memahumkan kita. Setiap ulama pasti mempunyai wijhun, arah pandang, dan juga mempunyai dalil. Enggak terus kuwabe kok kon podo karo awakmu, gara-gara yang kamu pegang terjemahan bisa repot, trouble seperti itu.